Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang setelah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan kegiatan hari ini, yaitu ada di suatu proyek yaitu yang berjudul Beraksi. Oh ya, sebelumnya just information dulu, ini saya ditugaskan PKG PJOK. Jadi PKG PJOK itu ada pengembangan kompetensi guru yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan yang dikhususkan untuk guru olahraga saja gitu. Nah, ini kebetulan saya ditugaskan untuk membuat rencana tindak lanjut, yaitu perencanaan berbasis proyek yang judulnya itu Beraksi, singkatan dari bergerak, sehat, bergizi. Nah, di sini pertama latar belakang. Latar belakangnya partisipasi aktif siswa, mendorong suara, pilihan, dan keterampilan siswa melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Jadi si siswa itu lebih aktif nantinya. Jadi berpusat pada peserta didik saat pembelajaran. SDN Sukasari memiliki komunitas yang mendukung dengan aset berupa lapangan olahraga, aset guru yang aktif, dan keterlibatan orang tua yang tinggi. Lalu kebutuhan di lapangan. Kebutuhan di lapangan diantaranya kurangnya kegiatan fisik teratur, terus minimnya edukasi tentang makanan sehat, terus keterbatasan dalam pengembangan keterampilan sosial. Yang terakhir, mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan SEM. SEM itu Sport Education Model. Jadi model pembelajaran SEM. Nanti dijelaskan ada di slide selanjutnya ya. Ada tujuan yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang makanan sehat. Terus mendorong aktivitas fisik, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama, dan meningkatkan partisipasi dan kepemilikan siswa dalam kegiatan. Next, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Jadi kita punya capaiannya juga di sini. Siswa memahami pentingnya pola makan sehat, lalu siswa lebih aktif secara fisik. Yang terakhir, keterampilan sosial kepemilikan siswa terhadap kegiatan siswa sekolah meningkat. Langkah-langkah aksi. Yang pertama, sosialisasi. Ya, di sini dilibatkan ada kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan wali murid. Melibatkan siswa dalam perencanaan dan persiapan kegiatan. Jadi pembelajaran ini dilibatkan siswa juga gitu. Dari perencanaan sampai persiapan kegiatan. Di kegiatan itu siswa berperan sangat aktif. Lalu mengadakan sesi edukasi tentang makanan sehat dan kegiatan event olahraga. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi pasca kegiatan. Ya, dilakukan nanti setelah selesai kegiatan. Lalu ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini strukturnya. Struktur program kokurikuler dengan melibatkan seluruh siswa
SDN Sukasari kelas 1 sampai kelas 6. Pihak terkait, guru kombal, guru atau komunitas belajar, wali murid, komite sekolah, puskesmas. Nah, di sini mungkin kegiatannya, ada kegiatannya yang pertama senam massal, terus ada jalan santai, bajar makanan sehat, terus event olahraga. Di sini ada senam massal dan jalan santai. Mungkin di waktu sulit ya Bu, tapi kita atur-atur jadwalnya, misalkan Sabtu pertama senam massal. Mungkin senam kan suka bosan, bisa bosan. Nah, minggu kedua bisa diganti sama jalan santai gitu. Minggu ketiganya senam massal lagi. Jadi tidak bosan gitu. Setiap hari Sabtu itu bervariasi. Lalu di sini ada bajar makanan sehat. Nah, bisa dipakai juga untuk hari Sabtu, ada bajar makanan sehat. Terus event olahraga bisa dilaksanakan setiap Sabtu bisa, ataupun di event-event tertentu, hari-hari besar tertentu, misalkan pas kenaikan kelas atau porak ya Bu, porak. Nah, di sini event olahraganya itu yang tadi dimaksud dengan pembelajaran SEM, Sport Education Model. Jadi dari kepanitiaan, terus wasit, semuanya siswa yang melakukan. Jadi si siswa itu menanamkan nilai karakteristiknya. Ada sportif, disiplin, dan tanggung jawabnya gitu. Terus siswa juga bisa mendapatkan profesi, kayak profesinya gitu, punya profesi sendiri, jadi punya pengalaman profesi sebagai pembawa acara. Nanti kan dibikin semeriah mungkin. Jadi pertamanya itu ada pembukaannya dulu kayak biasa, pembawa acaranya dari siswa, terus hadiahnya dari siswa, terus wasit dari siswa gitu. Jadi semuanya siswa, jadi guru hanya jadi fasilitatornya saja. Jadi cuma melihat, jadi mengawasi saja gitu ya, membimbing. Misalkan hadiah, bisa siswa itu juga bisa sekreatif mungkin. Bisa bahannya dari kardus atau botol, jadi dibikin kayak piala atau medali. Terus misalkan dibikin spanduk biar rame, supporternya bikin spanduk sekreatif mungkin gitu. Ya, jadi kelihatan misalkan sportif kelas 3 atau ya. Nah, gitu Bu, betul. Jadi si siswa itu jadi berpusat ke peserta didik semuanya. Nah, itu untuk kegiatan pembelajaran SEM ya. Nah, untuk pelaksanaan program, waktu Sabtu dari pukul 7 hingga 11.30. Tempat lapangan sekolah dan ruang kelas. Nah, aset yang digunakan, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, fasilitas di sekolah, lapangan, alhamdulillah sekarang udah memadai ya, bisa eventnya kan bisa pakai sepak bola, bisa bulu tangkis, bisa, alhamdulillah banyak cabang-cabang olahraga yang bisa ditingkatkan lagi ya. Terus ruang kelas,
ada sumber daya manusia, guru, orang tua, siswa. Penggunaan sumber daya memanfaatkan fasilitas sekolah untuk kegiatan fisik, melibatkan orang tua sebagai pendukung logistik, menggunakan tenaga siswa untuk membantu penyelenggaraan kegiatan. Rencana evaluasi. Nah, ini untuk misalkan sesudah kegiatan kita bentuk evaluasi pemantauan atau observasi oleh guru. Teknis pelaksanaannya pengumpulan data, wawancara, refleksi, dan kuesioner. Ya, jadi diadakan kayak kuis gitu. Yang satu, peserta didik, kuesioner, dan refleksi pasca kegiatan. Yang kedua, guru dan staf wawancara dan diskusi. Yang terakhir ada orang tua survei kepuasan. Nah, di sini mungkin ini tantangan yang mungkin nanti bakal ada tantangannya mungkin ya. Tantangan dan solusinya keterbatasan waktu dan jadwal. Keterbatasan waktu dan jadwal. Jadi solusinya mengagendakan dan menjadwalkan dengan sangat teliti. Soalnya ini kegiatannya mungkin bakalan susah untuk waktu, Bu. Yang kedua, keterbatasan sumber daya solusi menggunakan aset yang dimiliki secara maksimal. Yang ketiga, rendahnya motivasi dan dukungan rekan sejawat. Solusinya dengan gencar. Melakukan sosialisasi dan persuasi kemampuan peserta didik dalam mengorganisir kegiatan masih kurang. Solusi mempersiapkan secara teliti dan memberikan bimbingan terstruktur kepada siswa. Penutup. Mungkin dengan kesimpulannya dengan program ini saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, berpihak kepada siswa dan bermakna bagi semuanya. Ya, untuk pemaparannya seperti ini. Apa barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan, kan di sini tujuannya itu kita berkolaborasi gitu antara guru mapel dan guru kelas. Barangkali ya, mangga Ibu. Pak. Sebenarnya apa yang dipaparkan oleh Pak Ibu hal yang bisa dilakukan. Ya. Dan saya melihat itu mungkin di dalam apa yang tadi dipaparkan, jadi berharap lebih bervariatif, tidak monoton. Iya, betul. Maksud itu bagi saya sebagai kepala sekolah sangat penting. Apalagi tadi disambungkan dengan apa? Kalau saya perhatikan ya yang P5 itu ya ada disambut, jadi bagus sekali, alangkah baiknya jadi semua guru berkolaborasi satu sama lain. Ini apalagi olahraga itu ada di setiap kelas ya. Pak Iki di dalam kelompok belajar mungkin ini bisa menunjukkan kegiatan kelompok belajar yang sekarang ini. Jadi bagi guru olahraga, bagi guru PAI, mungkin guru mata pelajaran, silakan berkolaborasi dengan guru kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Itu kita sementara ini Bapak Ibu guru itu kalau menurut saya ada kebingungan dengan yang berjudul P5 itu ya. Nah, kebetulan kemarin saya mengikuti sosialisasi, ada bukunya Bu. Saya akan pesan, cuma mungkin mulai ajaran kita semester depan. Ya, insya Allah ada. Kalau sekarang kan kita kan hanya meraba-raba gitu ya. Bagaimana disandingkan, bagaimana materi, kalau materinya sudah ada, cuman kan kita masih
gitu ya, masih bayang-bayang. Nah, kalau saya akan memesan buku yang Iya. tentang Perna dari kelas 1 sampai kelas 6, cuman mungkin tidak banyak, hanya untuk gurunya saja. Kalau di kelas 1 kelas 2 ya, kalau pegangan supaya segera rata. Itu bagus sekali Kak Iki, jadi sesuai sekali apa yang Mbak Eki katakan dengan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan. Ya. Terima kasih untuk jadi sebagai kepada semua dan menguatkan kembali apa yang memang program yang kita lakukan itu jangan monoton supaya anak tidak bosan. Ya. Dan kita pun mungkin bosan juga ya kalau tadi disebutkan senam terus Ya. kali ya jalan santai gitu ya Bu ya, kali-kali apa mungkin itu itunya kegiatannya. Terus saya berharap juga mungkin untuk setiap hari Sabtu saja anak-anak itu disuruh bawa bekal nasi ya, nasi. Nah tapi ingat, coba karena anak-anak itu senang, kan anak-anak sebenarnya kalau menurut saya maknanya selalu mie jengkol Ya, betul. kayak tangki ya. Ada masalah gizi itu bergizi, cuman kan kita kan jangan anak itu jangan terlalu biasakan makan mie gitu ya. Coba ditugaskan Bapak Ibu guru untuk semua, bukan hanya Pak Edi saja, tapi untuk semua Bapak Ibu guru setiap hari Sabtu itu membawa makanan yang sehat, yang bergizi, yang mengandung unsur sayuran, protein juga, terserah proteinnya mau hewani, mau nabati, mau dengan tahu, tempe, mau dengan ikan, mau dengan ayam, mau dengan telur, sama gitu. Cuman jangan selalu makannya bawanya mie aja dengan telur. Coba tekankan supaya anak-anak kan sekarang banyak yang anak tidak suka sayur ya, bawa makanan dengan sayuran gitu ya, dengan rencang nak teh sayuran gitu dengan ikan yang itu. Tiap hari Sabtu kan kita bawa anak berolahraga, kita bawa anak berlatih pramuka. Mungkin kalau tidak senam kita jalan keliling sekitar, capek, nah diakhiri dengan makan bersama gitu ya. Nah itu nanti kalau ada yang cerita-cerita orang tua, suka ada ya 1-2 yang suka itu, karena bukan itu tugas kita, itu sudah betul Bu, menugaskan makan supaya bawa makanan supaya anak terbiasa dengan apa yang makan, yang apa yang kita tugaskan, makan dengan sayur dengan gizi yang baik gitu. Pokoknya larang makan yang bawa cuman mie gitu ya, atau mie aja dengan telur. Itu nanti periksa sama Bapak Ibu guru. Kita menanamkan supaya anak itu suka makan sayur dan lauknya gitu. Nasi juga, kan ada anak yang tidak suka makan nasi, ada yang cuma mie doang. Nah itu coba diperiksa, pokoknya semua guru memeriksa bekal anak-anak untuk ke sekolah, tidak ada yang makan mie, tidak ada yang bawa makannya mie, nasi dan sayur juga lauknya gitu. Itu ya. Ya. Nggak apa-apa dengan chicken juga nggak apa-apa, cuman pokoknya nasi, jangan mie gitu ya. Jangan nanti seperti anak Ibu Eda ya, mungkin kalau terpaksa siapa tahu ya dia mau makan nasi gitu. Nah itu ya, demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Kepala, sudah menambahkan. Mungkin intinya kepada guru kelas mungkin ya semuanya harus lebih mengedukasi lagi kepada peserta didik. Jadi supaya mengenal makanan-makanan yang bergizi seperti sayuran, tahu tempe, jadi enggak mie-mie aja gitu. Jadi lebih diingatkan lagi mungkin. Terutama untuk kelas 1, 2, 3 kan belum harus benar-benar diawasi. Jadi untuk makanannya harus sering diingati, mungkin seperti itu ya. Ya. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang lainnya yang menambahkan.
Oh enggak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Sebenarnya untuk tadi penjelasan materinya maaf ya telat, jadi informasi yang saya terima agak ngambang mungkin terkait dengan SEM, Sport Educational Model ya Pak. Intinya kan kegiatan yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik. Pada tadi penjelasan Bapak ada yang fasilitas. Di sana pada fasilitas itu dicantumkan nama orang tua. Maksudnya mungkin bisa lebih dijelaskan orang tua sebagai fasilitas itu maksudnya seperti apa. Kemudian yang kedua di sana ke dalam tadi tantangan Bapak menyebutkan salah satunya adalah rendahnya motivasi dan dukungan dari rekan sejawat, solusinya dengan gencar. Gencar itu maksudnya mungkin bisa lebih dijelaskan supaya kami di sini lebih paham. Terima kasih Pak. Untuk fasilitas dari dukungan dari orang tua mungkin seperti dukungannya untuk kayak untuk misalkan olahraganya sepak bola, dukungannya untuk kayak sepatunya, kayak alat-alatnya gitu. Jadi didukung pasti sarananya untuk ya mungkin ya dukungan dari orang tua ya ya ya. Soalnya kan untuk fase di SD itu orang tuanya mungkin lebih perhatian gitu ke peserta didik. Ya dukungannya. Oh. Kalau untuk tantangan ya sini oh ya, rendahnya motivasi dan dukungan rekan sejawat, solusi gencar. Maksud di sini ini baru menurut saya ya tantangan dan solusi. Mungkin di sini saya pengen gitu guru-guru itu mendukung semaksimal mungkin. Maksudnya gencar itu jadi bareng-bareng, jadi secara terus-menerus gitu. Aktif jadi misalkan enggak eventnya itu atau acaranya itu hari ini atau ya pas waktu itu, jadi pengennya itu bagusnya itu berkesinambungan gitu, jadi terus menerus, jadi gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, lebih ke kompak Bang Intan ibunya, insya Allah. Lebih kompak lagi. Nah, gitu. Ya. Mungkin seperti itu. Ya, gitu. Mungkin seperti itu. Nah, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, kesempatan saya mungkin untuk bertanya. Ada di sini di capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ada satu poin yang saya belum paham gitu ya. Di poin ketiga ada keterampilan sosial kepemilikan siswa terhadap kegiatan siswa sekolah meningkat. Nah, itu keterampilan sosial kepemilikan siswa itu seperti apa gitu, saya belum memahaminya gitu, maksud dari kalimat tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Untuk keterampilan kepemilikan siswa maksudnya itu, jadi kan di sini peserta didik itu supaya mandiri, lebih aktif. Jadi kepemilikan siswa itu, si siswa itu diberikan kebebasan, Bu. Jadi boleh memberikan suara, boleh memberikan
pilihan. Jadi di siswa itu bebas di sana untuk memunculkan gitu Bu, ekspres bebas berkreasi, berkreatif gitu. Nah, jadi kegiatan itu milik siswa peserta didik. Jadi guru hanya jadi fasilitator saja. Rasa memiliki. Nah, gitu. Tidak ada tanggung jawab. Nah, gitu. Bisa mulai dari skill, Kemauan. kemampuan, terus kemauan oke. Nah, iya. Terus tadi teh kan ya kerjasamanya. Ya. Ya, terima kasih Pak Edi atas Ya. Dah, barangkali ada lagi yang mau ditanya. Ya, boleh Bu Dwi. Latar belakang dari semua presentasi ini itu kan kurangnya edukasi tentang makanan yang bergizi. Tetapi kan dari kemarin itu sebenarnya guru-guru itu memang sudah mengedukasi, tetapi memang mungkin sebenarnya itu latar belakangnya itu bukan tentang edukasi dari siswa, dari guru ke siswa yang kurangnya sebenarnya. Tapi dari pihak Ya. orang tua muridnya mungkin ke siswanya. Mungkin seperti itu latar belakang yang menurut saya kurang tepat gitu sama keadaan yang ada di sekolah. Karena kan kemarin juga dari PPG itu sudah mengadakan dosen ya untuk mengedukasi anak tua murid kelas 1 ya. Terus saya juga ingin bertanya, kan tadinya programnya itu sosialisasi dari puskesmas itu hanya untuk kelas 1 sampai kelas 3 saja tentang makanan sehat. Nah, untuk kelas 4 sampai 6-nya itu untuk program olahraganya saja. Saya ingin bertanya kenapa hanya untuk kelas 1 sampai 3 sosialisasinya, kenapa tidak sampai ke kelas 4, 5 dan 6? Karena kelas tinggi juga sebenarnya memang mereka pun butuh ya dari ahlinya langsung, bukan hanya dari guru. Kan kalau kita memang kemampuannya atau pengetahuannya mungkin lebih terbatas daripada ahlinya. Terus sama program olahraganya mungkin anak-anak juga lebih berantusias ya, untuk kelas rendah juga berantusias untuk program olahraganya gitu. Jadi sangat disayangkan kalau tidak dilibatkan gitu dalam perlombaan olahraga. Ya. Terima kasih. Jadi kalau misalkan menurut saya kelas SEM itu lebih cocoknya untuk fase kelas atas Bu. Kalau misalkan kelas bawah itu susah gitu, belum bisa belum cocok lah Bu menurut saya gitu untuk pembelajaran model SEM gitu. Kalau misalkan pembelajaran seperti biasa mungkin bisa saja kayak biasa diawasi oleh gurunya langsung gitu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Kalau misalkan pembelajaran model SEM cocoknya itu untuk kelas atas 4, 5, 6. Mungkin seperti itu. Kalau misalkan makanan gizi, makanya saya arahkan lebih mungkin ya baguslah ke semua, harusnya semua. Cuman yang lebih diprioritaskan itu untuk kelas 1, 2, 3 mungkin gitu. Supaya terbiasa dari kecil. Mungkin kan kalau misalkan programnya sudah berlanjut kelas 4, 5, 6 juga sudah melewati proses itu gitu. Jadi kalau yang tadi model SEM itu kan ininya ke suatu kegiatan yang menyangkut orang banyak. Mungkin kalau kelas 1 mungkin kan hanya untuk diri sendiri saja dulu gitu ya. Baru kalau untuk sendiri baru tadi itu kelas tinggi ya, 5, 6 itu mungkin karena kelas 1 belum bisa 4, 5, 6 anaknya sudah mudah diarahkan. Nah, itu. Tidaknya sedikitnya sudah bisa berdiri. Iya. Kalau berdasarkan ketentuan itu sendiri, Bapak maaf karena tadi saya emang dari awal. Iya. Kalau menurut
ketentuannya sendiri ada nggak? Kalau Udah Pak PM ya, gitu kan, ya. Pak PM. dalam ketentuannya saya belum itu, mungkin kalau ketentuan kayaknya lebih ke kelas atas, kelas tinggi mungkin ke ya kelas tinggi lah. Di SD juga sebenarnya cocok, cuma di kelas tinggi kalau misalkan di SMP, SMA pasti banyak digunakan gitu pasti. Judulnya juga singkatan Beraksi, bukan model pembelajaran SEM, sport. kan model ya. Ya. Jadi model tadi kan ada model sebagai wasit seperti itu Ya. kan, kalau mungkin kalau anak yang dari bawah Ya. belum mungkin dijadikan dia model. Ya. Ya, udah mungkin seperti itu, Bu. Jadi kesimpulannya iya. Ya, mungkin. Untuk ya. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya. Semoga pemaparan dari saya bisa ada manfaatnya untuk kita semua, dan kedepannya mungkin kita bisa berkolaborasi lagi untuk berbagi ide atau sambil bertukar pikiran lah, Bu, kedepannya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.